Shalom. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bukan, saya bukan mau kenalan, tapi mau kenalin Tuhan Yesus. Agar kita bisa sayang pada Tuhan Yesus, tentu kita harus mengenalnya lebih jauh. Banyak sekali gosip yang sudah sangat tersebar luas tentang Yesus. Namanya gosip, sudah pasti bohong dong. Salah dua gosip yang beredar adalah di Alkitab, Yesus tidak pernah minta disembah dan tidak ada tertulis di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang aneh adalah banyak sekali orang percaya akan gosip ini. Dan yang lebih aneh adalah mereka yang sangat yakin dan percaya akan gosip ini kebanyakan tidak pernah membaca Alkitab sama sekali. Bagaimana mereka bisa yakin hal ini benar kalau mereka sendiri tidak pernah membaca Alkitab? Sungguh misteri. Oke, kita langsung saja bahas gosip pertama. Jadi begini, jika saya bilang saya adalah Tuhan dan saya minta orang untuk menyembah saya, apakah hal ini membuat saya menjadi Tuhan? Begitu juga dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan bukan karena Yesus minta disembah. Yesus adalah Tuhan karena memang Yesus adalah Tuhan dan dapat terlihat melalui apa yang Yesus perbuat. Lagi pula, tujuan Yesus datang ke dunia bukanlah untuk minta disembah. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan untuk mencari muka untuk disembah. Allah disembah karena statusnya sebagai Allah, bukan karena Allah minta disembah. Lagi pula, dituliskan berkali-kali dalam Alkitab banyak orang yang menyembah Yesus, namun Yesus tidak pernah melarang mereka sama sekali untuk menyembahnya. Yesus pada waktu itu dianggap sebagai orang yang sangat mengerti hukum Taurat. Jika Yesus bukanlah Allah, pastilah Yesus melarang orang-orang yang menyembahnya karena ada tertulis di hukum Taurat kalau kita hanya boleh menyembah Allah saja. Jadi jelas kan untuk masalah pertama? Selanjutnya, memangnya ada ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabannya sangat mudah sekali sebenarnya. Kalau tidak ada, apakah orang Kristen sebodoh itu menganggap Yesus adalah Tuhan? Tentu saja ada. Banyak malah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan ayat mana saja dan siapa saja yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan pengakuan Yesus tentang dirinya sendiri di Alkitab. Yang pertama adalah penjelasan bahwa Yesus adalah firman Allah dan adalah Allah itu sendiri. Jika kamu adalah seorang Muslim dan membaca Al-Quran, kamu pasti tahu bahwa Isa Al-Masih atau Yesus adalah kalimat Allah. Kalimat Allah di Alkitab disebutkan sebagai firman Allah. Di Injil Yohanes 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus merupakan firman Allah atau kalimat Allah yang hidup. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia dan disebut sebagai anak Allah atau anak tunggal Bapa. Dan yang paling penting adalah firman Allah adalah Allah itu sendiri. Kalau bingung dengan kata-kata ini, bisa baca artikel kita, yaitu penjelasan singkat Tritunggal yang akan dituliskan di deskripsi. Lanjut, penjelasan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Di Injil Matius 3 ayat 17 dituliskan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama dengan di Injil Markus 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dituliskan juga di Injil Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketiga ayat ini menceritakan satu kisah yang sama, walaupun ditulis oleh 3 orang yang berbeda. Ya, suara yang dari sorga adalah suara Allah. Dan yang dimaksud dengan anak Allah pada kisah tersebut adalah Yesus Kristus. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu kita juga bisa lihat bahwa iblis sendiri tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Di Injil Matius 4 ayat 1-6 dituliskan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Cerita ini adalah sebuah cuplikan godaan iblis kepada Yesus saat Yesus datang berpuasa di padang gurun 40 hari lamanya. Iblis menggoda Yesus dengan menyebut-nyebut bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis saja bilang kalau Yesus adalah anak Allah kan? Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat
bahwa murid-murid Yesus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Di Injil Matius 14 ayat 33 dituliskan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, 'Sesungguhnya engkau anak Allah.'" Peristiwa ini terjadi saat Yesus berjalan di atas air. Sudah sangat jelas tertulis bahwa murid-murid Yesus mengakui Yesus adalah anak Allah. Ada juga orang biasa yang datang kepada Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Di Injil Matius 15 ayat 22 dituliskan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Yesus selama hidupnya melakukan banyak mujizat dan tidak terhitung jumlahnya menyembuhkan banyak orang. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa di mana ada seorang wanita yang datang kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Karena sesungguhnya bangsa Israel dijanjikan seorang Mesias dari keturunan Daud. Dituliskan juga, Simon Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Injil Matius 16 ayat 16 dituliskan, "Maka jawab Simon Petrus, 'Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.'" Bahkan, orang-orang yang waktu itu menyalibkan Yesus akhirnya mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat di Injil Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Terakhir, ayo kita lihat pengakuan Yesus tentang dirinya sendiri. Ada lumayan banyak juga nih. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 dituliskan, "Aku dan Bapa adalah satu." Bapa yang dimaksud adalah Allah. Yesus berkata bahwa Dia dan Allah adalah satu. Ya, Yesus dan Allah adalah satu seperti pengakuannya sendiri. Di Injil Yohanes 13 ayat 13 dituliskan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Kita lihat, Yesus menyebutkan dirinya sendiri adalah guru dan Tuhan. Selanjutnya, di Injil Yohanes 14 ayat 6 dituliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah pengakuan Yesus yang paling terkenal dan tidak ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelumnya atau sesudahnya. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan untuk dapat datang kepada Allah, Bapa di sorga. Hanya melalui percaya kepada Yesus sajalah orang dapat diselamatkan. Lebih lagi dalam Injil Yohanes 4 ayat 25-26 tertulis, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tidak perlu dijelaskan lagi karena ini sudah jelas. Ini adalah pengakuan Yesus kalau Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Masih kurang? Ayo kita lihat Injil Markus 14 ayat 61-62. Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Ini adalah percakapan saat Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Yesus mengakui bahwa Dia adalah anak Allah. Ayat ini juga meneguhkan nubuatan dalam Daniel 7 ayat 13. Bunyinya, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia." Lebih lagi di Injil Yohanes 8 ayat 12 tertulis, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, Yesus berkata bahwa Ia adalah terang dunia yang akan menuntun manusia untuk kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, manusia tidak dapat masih dalam keadaan berdosa, karena Allah adalah Maha Suci. Oleh karena itu, Yesus datang untuk menebus kita dari dosa dan menguduskan kita sehingga layak untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus. Karena dalam Ibrani 12 ayat 14b dituliskan, "Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat-ayat yang dituliskan di sini adalah sebagian kecil dari ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Alkitab itu sendiri pada intinya mengarah pada Yesus, sumber keselamatan sejati. Jadi sebenarnya semua ayat di dalam Alkitab menuju kepada Yesus. Karena tidak mungkin menuliskan semua isi Alkitab dalam video ini, maka inilah gambaran besar ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya memang tidak mungkin mengerti penjelasan ini tanpa memahami penjelasan Tritunggal. Penjelasan tentang Tritunggal
akan dibahas dalam video lain. Sekali lagi, silakan cek deskripsi untuk melihat artikel lengkap tentang video ini dan tentang penjelasan singkat Tritunggal. Jangan lupa klik like kalau suka video ini, klik subscribe agar tahu jika ada video-video baru dari kita. Share juga ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang kebenaran ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.